Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi luar biasa. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini pada hadir semua, apa ada yang gak masuk? Ada yang gak masuk. Siapa yang gak masuk? Repa. Kenapa Repa gak masuk? Sakit. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan agar dapat belajar bersama-sama lagi. Amin. Nah, anak-anak semua, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran mengenai kehidupan yang bermakna. Dengan judul Membangun Karakter Siswa Sekolah Dasar Melalui Keterampilan Berbahasa dan Lingkungan Bersih untuk Menciptakan Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai, siap tulisan kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah nantinya kita mempelajari tentang topik kehidupan yang bermakna, anak-anak semua diharapkan mampu meningkatkan 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis dalam berlangsung suatu pembelajaran baik secara lisan maupun tulisan, serta mampu menganalisis pentingnya membentuk karakter peduli sosial dan mampu membentuk kebiasaan yang mendukung lingkungan bersih dan sehat, serta mampu menyimpulkan contoh masalah lingkungan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih kepada Aprija. Menurut Aprija, bagaimana cara kamu ketika mengajak teman untuk menjaga lingkungan khususnya di sekitar sekolah? Menasihati teman dan mengajaknya untuk membersihkan lingkungan sekolah. Betul, tepuk tangan buat Aprija. Selanjutnya kepada Sahid, mengapa penting sih menjaga lingkungan khususnya di lingkungan sekolah? Agar bersih dan sehat. Betul, agar bersih dan sehat, tepuk tangan. Nah, jika kita sudah terbiasa menjaga lingkungan, apa sih yang akan terjadi di lingkungan sekitar kita menurut Siti? Akan sehat dan bersih. Betul, akan sehat dan bersih, tepuk tangan. Nah, sekarang jika kita sudah terbiasa menjaga lingkungan, bagaimana sih cara Memeng untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan itu? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Rania, apakah tadi Rania masih melihat banyak sampah di sekitar lingkungan sekolah kita? Masih. Iya, di lingkungan sekolah kita masih banyak sampah. Bagaimana cara agar di lingkungan kita terhindar dari sampah dan masih terlihat bersih? Membersihkannya. Iya, betul, harus membersihkannya. Jika kita belum terbiasa menjaga kebersihan, tidak membersihkan lingkungan, apa sih yang akan terjadi di lingkungan kita? Kotor. Iya, kotor, terus apa lagi? Tercemar, menimbulkan penyakit, banjir. Apalagi? Coba. Banyak kuman. Betul sekali semua yang telah kalian sebutkan itu. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyebutkan banyak sekali masalah yang ada di lingkungan kita. Di sini Ibu mempunyai permainan, namanya permainan kecocokan. Nah, di dalam permainan ini kalian harus mencocokkan antara gambar dengan kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut. Apakah siap? Siap. Ayo kita mulai. Coba nih gambar 1
bersih itu bagaimana, lingkungan yang kotor itu bagaimana. Nah, Ibu mau bertanya nih. Tadi kan banyak sekali gambar. Yang kalian ingat di dalam permainan itu ada gambar apa saja coba? Ada membuang sampah. Ya, membuang sampah, membersihkan kelas, terus apa lagi Rania? Membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan. Terus? Ya, semua itu betul ya. Betul sekali yang kalian sebutkan. Kan tadi ada orang yang membuang sampah kan ya? Sikap yang harus diberikan oleh kalian ketika kalian melihat orang yang membuang sampah, iya, menasehatinya, terus apa lagi? Melarangnya, betul sekali. Jika kita sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya, apakah lingkungan kita akan tercemar dan kotor? Tidak. Lingkungan kita akan bagaimana? Bersih. Sehat, aman, nyaman. Apakah terhindar dari penyakit? Iya, terhindar dari penyakit jika lingkungan kita bersih. Nah, jika kita sudah terbiasa menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, karakter apa sih yang akan tertanam di dalam diri kita jika kita sudah terbiasa melakukan hal seperti itu? Iya, bertanggung jawab, peduli lingkungan, dan lainnya. Langsung saja kita ke pembelajarannya. Nah, anak-anak, langsung saja ke konsep yang pertama, yaitu tentang keterampilan berbahasa melalui pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum ke pembelajarannya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian apakah bahasa itu penting? Penting. Benar ya, dengan adanya keterampilan berbahasa seperti berbicara, menyimak, dan menulis dapat membantu kita berkomunikasi dengan teman sebaya, keluarga, dan guru. Dan kita juga dapat mudah menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan video. Kalian jangan lupa simak ya. Sip, udah beres. Kaget. Kamu ngapain di sini? Lihatin kamu buang sampah. Apa sih? Kok tatapannya tanya begitu? Kamu tahu tidak yang barusan kamu lakukan itu apa? Barusan aku buang sampah. Kamu tidak lihat itu? Ya lihatlah. Terus kenapa buang sampah di sini? Ya dekat dari rumahku. Aduh, kamu itu begini nih masalah serius bangsa ini. Tidak pernah mau sadar. Coba kamu pikir, kamu buang sampah di sembarang tempat itu bisa menyebabkan banyak dampak buruk. Gede banget. Sampahnya juga gak seberapa. Aduh, dengar ya, dengar. Kamu buang sampah di sini mungkin terdengar biasa saja, tapi coba bayangkan ke depannya. Akan banyak orang yang termotivasi mengikuti buang sampah di sini. Bayangkan sampah akan terus bertambah dan tidak terbendung. Itu bisa menimbulkan banjir akibat sampah yang memenuhi aliran sungai dan saluran pembuangan. Sampah ini juga akan menimbulkan polusi, mencemari udara yang kita hirup, air yang digunakan untuk minum dan mandi dan lain-lain. Sampah ini juga akan melahirkan berbagai jenis penyakit. Mau begitu? Iya, beneran gitu. Ya iyalah, bukan kaleng-kaleng. Seru juga ya. Yaudah deh, aku ambil lagi sampahnya. Nah, bagus. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang dilakukan oleh tokoh yang ada di video tadi? Membuang sampah sembarangan. Terus? Ada yang menunggunya. Ya, benar.
kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita melihat orang membuang sampah sembarangan, kita harus menegurnya dan memperingatinya biar tidak boleh membuang sampah sembarangan, biar tidak mengakibatkan penyakit dan banjir. Ya, tepuk tangan buat saya. Sekarang dari perempuannya siapa? Siti. Depan bacakan. Kita sebagai manusia, jika ada yang membuang sampah sembarangan, kita harus menegurnya atau menasehatinya. Apabila ada orang yang buang sampah sembarangan, kita harus menegurnya dan dengan baik. Tepuk tangan buat Siti. Benar ya anak-anak. Dengan adanya apa yang tadi disampaikan oleh anak-anak itu benar dan bahwasanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan berdampak buruk untuk kedepannya, baik bagi kesehatan kita maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu lanjut ke konsep yang kedua, yaitu lingkungan yang bersih menciptakan kehidupan yang sehat. Nah, sebelum ke pembelajarannya, Ibu ingin bertanya, mengapa lingkungan yang bersih itu sangat penting? Penting karena Membuat lingkungan menjadi bersih. Ya, benar. Maka dari itu anak-anak kita akan mengetahui apa saja manfaat yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan videonya. Let's go! Lingkungan bersih dan sehat adalah lingkungan yang tidak terdapat banyak sampah atau kotoran. Lingkungan yang bersih sudah pasti merupakan lingkungan yang sehat. Begitupun sebaliknya. Lingkungan yang sehat sudah pasti terjaga kebersihannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri lingkungan bersih dan juga sehat. Di sini terdapat dua gambar. Dalam dua gambar ini menunjukkan hal yang berbeda. Menurut kalian, gambar manakah yang menunjukkan adanya lingkungan yang bersih dan sehat? Yang mana? Gambar 1. Betul. Gambar 1 atau gambar 2? Yang mana kira-kira? Ya, betul. Gambar 1 menunjukkan adanya lingkungan yang bersih dan juga sehat. Maka ciri-cirinya adalah tidak ada sampah yang berserakan, udaranya bersih dan segar, tanahnya subur, banyaknya tumbuhan hijau, memiliki aroma yang segar atau tidak berbau, memiliki sumber air yang bersih, dan saluran airnya lancar. Ada banyak manfaat yang didapatkan apabila berada di lingkungan yang terjaga kebersihan dan kesehatannya. Manfaatnya itu adalah lingkungan menjadi lebih indah untuk dipandang, kualitas udara yang ada menjadi lebih baik, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat terhindar dari berbagai macam penyakit, dan kita dapat lebih nyaman untuk berada di lingkungan tersebut. Contohnya. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video yang tadi Ibu tayangkan tentang manfaat kebersihan, tentang manfaat lingkungan yang bersih, nah sekarang Ibu minta kalian temukan apa saja masalah kebersihan yang ada di lingkungan kalian dan apa penyebab lingkungan itu bersih dan penyebab lingkungan itu kotor. Ditulis ya di buku masing-masing. Ibu tunggu. Ibu, soal nomor 1 apa? Cari masalah kebersihan yang ada di lingkungan sekitar rumah.
subur dan lingkungan menjadi sehat. Penyebab lingkungan menjadi kotor. Lingkungan menjadi tercemar, menyebabkan banjir serta menyebabkan penyakit-penyakit. Nah, benar, good job. Ada sudah? Siti. Misalnya banyak kuman dan banyak orang yang buang sampah sembarangan. Penyebab lingkungan dan penyebab yang awalnya banyak sampah yang menjadi dan kita harus membuangnya kepada tempatnya. Masalahnya banyak yang membuang sampah dari kita sebenarnya. Betul, good job. Sahid udah? Tungguin dulu ya. Udah, sok bacain nomor Penyebab lingkungan kotor, masalahnya banyak orang yang membuang sampah sembarangan dan banyak orang yang tidak mau membersihkan lingkungan sekitar. Penyebab lingkungan bersih karena banyak orang yang membuang sampah kepada tempatnya. Jadi lingkungan bersih dan sehat. Penyebab lingkungan kotor dan banyak orang yang membuang sampah sembarangan, jadi lingkungan kotor dan tercemar. good job. Tepuk tangan buat anak kita. Nah, jadi sekarang ibu dapat menyimpulkan. Sekarang kita tahu dengan menciptakan lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita sehat dan yang menjadi sarangnya bakteri karena kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar dalam menjaga lingkungan di sekitar rumah kalian. Oke, kita lanjut ke konsep yang ketiga, yaitu membentuk siswa peduli terhadap lingkungan. Anak-anak yang hebat, sampah organik di sini ada materi yaitu menjaga, kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan, terutama dalam memilah sampah organik dan sampah anorganik. Dan di sini ibu memiliki media konkret berupa tempat sampah, yaitu ada tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Dan beberapa contoh sampahnya nanti kalian dapat mempraktikkan di depan dalam memilah sampah ya. Jadi anak-anak, sampah organik merupakan sampah basah seperti sisa makanan, kulit buah atau sayuran. Dan sampah ini juga bisa dijadikan pupuk untuk tanaman. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah kering yang sulit terurai seperti botol plastik, kaleng minuman, dan lain-lain. Jadi sampah ini dapat didaur ulang menjadi barang yang berguna, dan manfaat dalam pemilahan ini juga sangat penting untuk menjaga kesehatan kita, kebersihan kita, dan pelestarian lingkungan. Nah, anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, menurut pendapat kalian apa sih perbedaan sampah organik dan sampah anorganik? Sampah organik mudah terurai dan sampah anorganik susah diurai. Ya, betul sekali. Sekarang kenapa harus ada tempat sampah terpisah antara tempat sampah organik dan sampah anorganik? Karena biar tidak tercampur antara yang susah terurai dan susah terurai. Ya, betul sekali. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk berpasangan 2 orang atau 3 orang untuk mendiskusikan perbedaan sampah organik dan sampah anorganik. Lalu, mengapa memilah sampah ini sangat penting untuk kehidupan kita? Boleh kelompok 1 siapa? Afrija dan Sahid, silakan diskusi terlebih dahulu tentang perbedaan sampah organik dan sampah anorganik, lalu apa manfaatnya memilah sampah di lingkungan sekitar, terutama lingkungan sekolah. Sampah organik sampah yang basah seperti makanan, buah, kulit buah atau sayuran. Dan
Di sini Ibu memiliki sampah, kalian harus memasukkan sampah anorganik dan sampah organik ke tempat sampah yang telah Ibu sediakan. Ayo mulai dari kelompok 1. Boleh Ibu. Coba kita lihat, ini sampah organik, ini sampah anorganik. Anorganik. Iya betul. Terus? Anorganik. Betul. Anorganik. Ya betul. Nah sekarang coba paparkan hasil diskusinya tentang apa manfaat memilah sampah di lingkungan sekitar kita, terutama lingkungan sekolah. Sampah anorganik susah terurai. Sampah anorganik contohnya seperti botol-botol bekas. Sampah anorganik bisa dibuat menjadi PSD seperti tempat pensil dan pot bunga. Ya betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Coba kalian jelas sampai dulu ya. Lihat ke depan. Lihatnya ke depan. Ini sampah organik, ini sampah anorganik. Coba masukkan sesuai dengan sampahnya. Betul. Ya, betul sekali. Nah, sekarang coba paparkan juga hasil diskusinya tentang apa manfaat memilah sampah di lingkungan, terutama lingkungan sekolah. Sampah organik merupakan sampah basah yang dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Dan sampah anorganik merupakan sampah kering yang dapat dijadikan menjadi kreasi seperti kotak pensil, pot bunga, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk anak ibu yang hebat. Nah, anak-anak, jadi dengan kita bisa memilah sampah dengan baik, kita dapat menjaga lingkungan agar tetap bersih, agar lingkungan tetap sehat, terutama di lingkungan sekolah, karena kita itu sekolah harus dengan lingkungan yang bersih ya. Ya. Lanjut ke konsep yang keempat. Nah, anak-anak, karakter merupakan sifat atau sikap yang dimiliki seseorang. Karakter ini dibagi menjadi dua, yaitu karakter positif dan karakter negatif. Anak-anak hebat, karakter yang positif seperti kejujuran, tanggung jawab, dan lainnya sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang yang berada di sekitar kita. Karena dengan kita memiliki karakter yang positif, akan menambah teman dan banyak yang peduli terhadap kita. Nah, karakter negatif itu kebalikan dari karakter positif. Seperti tadi, tidak peduli terhadap lingkungan, tidak bertanggung jawab, dan tidak tolong-menolong. Selanjutnya, apakah kalian udah paham apa yang dimaksud dengan karakter? Ya. Setelah kalian memahami apa itu karakter, sekarang kita akan memainkan permainan terlebih dahulu, yaitu nama permainannya Kenali Karakter. Apakah kalian sudah siap? Sudah. Coba perhatikan soalnya dengan baik. Nah,
Soal yang kedua, mengapa karakter itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari?
bagaimana, lingkungan yang kotor itu bagaimana. Sekarang ibu mempunyai lembar kerja. Nah, lembar kerja ini bisa kalian isi dengan materi-materi yang tadi sudah dibahas, sepemahaman kalian saja. Coba isi, sudah paham tadi materi-materinya? Ya. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh tanya pada ibu ya. Kamu belajar dari ini. Ini apakah apa yang akan kalian lakukan jika melihat sampah di sekitar? Ya, berikan bisa digunakan yang bisa bangun dan besar di rumah untuk menjaga lingkungan. Pada gampang nggak soalnya? Gampang? Masih bisa isinya ya? Kalau gambar berapa yang membutuhkan perilaku peduli menunjukkan ini gambar berapa yang menunjukkan perilaku yang salah dalam menjaga kelestarian lingkungan.
susah memberitahu orang yang masih membuang sampah sembarangan. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita, termasuk udara, air, tanah, dan makhluk hidup. Kita perlu peduli agar lingkungan tetap bersih dan sehat, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman. A. Sebutkan 3 cara untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. 1. Melaksanakan piket. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Menanam tanaman di depan kelas. B. Apa yang akan kalian lakukan jika melihat sampah di sekitar, memungutnya dan membuangnya pada tempatnya? Tuliskan 3 tindakan kecil yang bisa kamu lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan. 1. Menyiram tanaman. 2. Menyapu halaman rumah. 3. Menyapu lantai. Perhatikan gambar di bawah ini. A. Gambar berapa yang menunjukkan perilaku peduli lingkungan, berikan alasannya. Gambar 2 karena sedang menyapu lantai dalam rumah, dan gambar 3 karena sedang menyirami tanaman. B. Gambar berapa yang menunjukkan perilaku yang salah dalam menjaga kebersihan lingkungan, berikan alasannya. Gambar 1 karena sedang membuang sampah ke sungai, dan gambar 4 karena merusak pohon. Sudah, Bu? Sudah, betul sekali yang sudah Aprija isi dalam lembar kerjanya. Boleh Aprija duduk lagi. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak semua mengetahui ya bahwasanya lingkungan kita itu harus dijaga, harus dilestarikan, dan harus dijaga dengan baik. Sekarang coba dari perempuan siapa yang mau membacakan hasilnya?
jalan ya.